Boleh. Boleh. Ayo nanya lagi boleh. Nanya lagi boleh. Pak tanggung Pak Haji tadi fokus soal penjara kan? Ya. Saya tarik nih Pak Haji sama Mbak yang tadi. Tukar pakaian sama istri Pak Haji. Nah, masalahnya saya nggak akan muat pakaian istri saya Pak Haji. Dirobek. Nah, dia mungkin muat ya kan? Ya dirobek. Nanti nyambungnya pakai peniti. Oh gitu. Ya dirobek. Yang penting bajunya laki-laki dipakai perempuan dipakai laki-laki. Jadi gini bos, kalau kita tukeran baju, kalau tidur, itu kalau ada yang jahatin kita, yang negatif ke kita, itu bonusnya langsung mati bos, nggak bakal hidup, mati langsung bos. Tuh manjurnya pakai celana dalam atau baju tukeran sama pasangannya. Tapi kalau pasangannya nggak punya, tukeran sama anak. Iya, kalau nggak ada tukeran sama anak, kalau anaknya nggak ada, ya tukeran sama siapa aja. Pokoknya lain lawan jenis. Begitu Pak Haji ya. Lanjut. Terus Pak Haji, kalau utang kan lumayan juga lah banyak Pak Haji ya. Nah, gimana biar PT saya ini timbul trust lagi Pak Haji di Jambi itu? Itu tadi celana dalam kamu dibalik tukeran sama istri. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik punya pasangan, tukeran sama pasangan, itu saldonya nambah bos, otomatis. Selama berapa nih Pak Haji? Selama 99 hari. 99 hari ya. Istri juga gitu Pak Haji ya? Sama. Buka dagangan gitu juga? Sama. Ini ilmu baru bos. Baru 10 hari kali. Manjur kok. Oke? Siap. Thank you Pak Haji ya. Cuma itu aja Pak Haji. Yo, ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu As dari Pamulang. Ya, apa As? Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, yaitu tentang anak saya ya. Waktu kemarin, waktu ujian, ini kelas 6 SD. Dia kepingin nilainya itu bagus dan bisa masuk pondok. Dan alhamdulillah setelah saya kasih pengetahuan dari Pak Haji yang tentang pakai celana dalam dibalik, itu alhamdulillah setelah dicoba pakai itu, karena dia mau ujian, saya bilang coba deh nanti kalau mau ujian kamu celananya dibalik aja ya, celana dalamnya, terus kaos dalam kamu juga dibalik saja, biar kamu nanti kalau waktu ujian kamu bisa menjawab soal-soal dengan tenang dan kamu bisa. Dan alhamdulillah dia praktekin, katanya, Bun, alhamdulillah Bun, semalam yang aku baca ternyata keluar semua, aku jadi bisa, katanya gitu. Jawab soal-soal ujian. Terus serasa aku kayak dikasih ilham, katanya. Jadi aku Iya, tepuk tangan dong. Buat bapak dan ibu, kalau ada anak yang mau ujian, suami pengen pemilihan jadi gubernur, pengen jadi menteri, pengen jadi wali kota, pengen jadi bupati, celana dalamnya dibalik, pasti menang, nggak mungkin kalah. Ujian pasti lulus. Nah itu dasarnya ilmu celana dalam dibalik. Pak Haji, laki saya pengen jadi gubernur, pemilihan gubernur, pakai celana dalam dibalik, pasti jadi gubernur. Pengen jadi wali kota, pasti jadi wali kota. Pengen jadi RT, pasti jadi RT. Ujian pasti lulus, begitu. Oke? Ya. Selanjutnya setelah lulus ya alhamdulillah memang dia termasuk 10 besar dari teman-temannya ya, dari sekelas itu dia termasuk 10 besar, dan alhamdulillah dia bisa masuk pondok dan dapat pondok yang alhamdulillah gratis. Tapi sekarang setelah saya tahu dia di pondok, dia juga mendapat tekanan. Nah kemarin terpaksa saya bawa pulang Pak Haji, karena di sana tuh dapat tekanan dari kakak-kakak seniornya ya. Jadi di situ satu kamar, memang nggak cuman yang satu angkatan seperti dia yang masuk baru kelas 1 SMP gitu, karena dia kan baru masuk kelas 1 SMP. Nah di situ ada yang sudah kuliah, ada yang masih SMA, ada yang SMP juga seangkatan dia,
ternyata dia dapat tekanan dari kakak-kakaknya yang di apa itu, pokoknya kakak-kakak kamarnya lah. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sekarang dia sudah saya bawa pulang, sepertinya dia kelihatan apa ya, kayak agak trauma gitu. Pertanyaannya kepingin, kalau saya sebagai orang tua kepingin dimasukin ke pondok lagi biar dia tuh bisa ya lebih bagus lagi. Remes aja alat kelamin ibu, taruh di mukanya, masuk lagi ke pondok, nanti Iya. dia masuk. Remes alat Tapi kelamin kalau ibu. bisa jangan ke pondok itu lagi karena dia kelihatan sudah trauma. Ya terserah lu, kan anak-anak lu, bukan Iya. anak gua. Tapi Mau masukin ke pondok jompo juga boleh. Oke? Yo, bapak-bapak pertanyaannya. terus satu lagi Pak, Ayo cepetan, gue mau ke Jakarta. satu lagi. Eo. Saya tuh juga punya masalah juga. Di sini saya punya hutang kebetulan. Terus sebetulnya belum jatuh tempo. Jatuh temponya itu nanti tanggal 2 bulan Februari tahun 2025. Nah, karena kemarin saya tuh berapa bulan belum bisa bayar, katanya rumah saya besok mau disegel. Besok hari Kamis, besok hari Kamis. Katanya gitu mau disegel, jadi saya mohon Bu, namanya orang punya utang semuanya begitu, walaupun kita kreditnya sampai 2025, 2026, tapi kita nggak bisa bayar cicilan 3 bulan, itu dilelang, namanya tuh bank bangsat, emang begitu. Dia kan pengen ngambil aset kita, jual murah-murah, biar duitnya balik, resiko. Udah lu tinggal praktek ilmu RDI kan ada di YouTube. Kalau gue terangin bisa 2 jam, lo lihat di YouTube. Cara cepat rumah tidak dilelang, hutangnya lunas, ada di YouTube. Ada kan Je? Ada di YouTube. Kalau lihat, ngegosok pakai cara dalam. Oh, diterangin bisa 2 jam. Oke? Yuk, bapak-bapak. Ayo. Saya mau ke Jakarta. Ayo, bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya dari Cimahi. Ya. Saya ke RDAJ 2 kali. Waktu itu kebetulan anak saya sakit sekali. Tiap malam nggak bisa tidur. Terus udah ke dokter, udah segala obat dimakan. Kenapa nggak bisa tidur? Karena banyak nyamuk? Enggak, Atau kenapa? katanya perutnya sakit. Ya dicentongin. Di obat apapun. Nah, dia datang ke rumah, katanya mah saya ridho, saya minta diobatin cari mama, biarin yang mama yang baru kemarin datang dari RDAJ coba terapkan ke saya. Ya, saya ngasih obat ke anak saya yaitu dengan cebok itu Pak Haji. Nah, saya bikin air cebokannya, alhamdulillah setelah diminum sehat. Lalu yang mantu saya dari Dubai yang tadinya ke istrinya agak pelit, sekarang agak mendingan. Nah, sekarang ada masalahnya dengan mertuanya, bahwa mertuanya itu ada kecemburuan sosial dan setiap kali datang ke rumah itu pulangnya pasti ada kejadian-kejadian di rumah, anaknya panas, ada kejadian apa-apa. Jadi saya minta ke Pak Haji bagaimana supaya anak saya dengan mertuanya tidak kecemburuan sosial. Jadi apa-apa lapor ke anaknya, lapor ke anaknya gitu Pak Haji. Cadarnya dibalik Bu, bilang Iya. anak ibu cadarnya dibalik. Iya. Nanti yang jahatin anak ibu kan mati. Bisa? Jangan mati Mas. Jangan, jadi gimana? Biar hidup. Ya, Ya jangan udah, biar dibalik. sadar lah, biar sadar gitu. Sadar. Iya, jangan jadi anak sama mertua teh akur lagi. Udah mati Nggak aja ada. dah. Gue lagi nyari tumbal. Ya, kurang 2 tumbalnya. Udah mati aja ya. Iya, ya makasih Pak. Gampang Bu, remes alat kelaminnya anak ibu. Buat salaman sama mertuanya kalau pulang ke rumahnya salaman. Remes. Gitu. Iya, makasih. Ya, yuk.